taubatan nasuha, dengan taubat yang betul-betul taubat. Ya, betul-betul sungguh-sungguh, benar-benar taubat, itu namanya nasuha. Maka kata ulama, ya, nasuha ini, ada sebagian ulama mengatakan berhubungan, sebagaimana Imam Nawawi, berhubungan ini nasuha dengan nama seorang bernama Nasuha. Ada yang mengatakan bahwa berhubungan dengan kisah seseorang, ya, di zaman baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi ada seseorang di zaman baginda Nabi SAW, ya, yang bernama Nasuha. Jadi Nasuha ini pekerjaannya tukang gali kubur. Tukang gali kubur. Dia gali kubur. Kalau ada orang meninggal dunia, dia yang menggali. Kemudian dia yang memasukkan itu jenazah ke dalam liang kubur. Itu 7 tahun lamanya dia bekerja sebagai tukang gali kubur itu. Maka kemudian si Nasuha ini, ya, ketika dia menggali kubur, satu ketika yang meninggal itu seorang perempuan. Seorang perempuan wanita Ansor. Wanita Ansor ini artinya wanita cantik. Bukan, Ansor itu artinya sahabat itu ada yang muhajirin, ada Ansor di zaman Nabi SAW. Ansor itu ahli Madinah, namanya Ansor. Muhajirin orang-orang Mekah yang hijrah ke Madinah, itu namanya muhajirin. Ansor orang ahli Madinah, orang penduduk Madinah yang membantu orang-orang Mekah yang datang hijrah itu. Jadi dia penduduk Madinah, ini perempuan cantik luar biasa, suci, gadis. Dia meninggal. Tahu-tahu si Nasuha ini, ya, dia bongkar kuburnya si perempuan tuh malam-malam ketika dia sudah dimakamkan. Lalu dia bongkar kuburnya. Lalu setelah dia bongkar, dia zinahi itu mayat di dalam kubur. Dia zinahi itu mayat di dalam kubur, si perempuan itu. Karena dia penasaran dari masa hidupnya si perempuan. Karena cantiknya banyak yang suka. Tapi karena perempuanlah wanita soleha, dia jaga dirinya. Maka ketika dia zinahi itu perempuan, ya, maka terbangun biiznillah. Dengan izin Allah dia bangun itu perempuan dalam kubur itu. Dia bangun itu perempuan. Apa katanya si perempuan itu? Wallahi demi Allah, Nasuha, di dunia saya jaga diri saya. Tidak ada satupun laki-laki yang menyentuh saya, yang megang saya, yang kotori saya. Lalu setelah saya meninggal dunia, kamu kotori saya, kamu zinahi saya. Demi Allah, Nasuha, nanti saya akan tuntut kamu di hadapan Allah. Maka gemetar si Nasuha ini. Dia loncat langsung naik ke atas kuburan. Dia lari. Dia tinggalkan itu kubur dalam keadaan seperti lari. Kemana dia lari? Dia lari pertama kali yang didatangi oleh si Nasuha ini. Yang pertama kali didatangi oleh Nasuha ini adalah Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala. Dia datang kepada Sayyidina Umar. Dia menangis, si Nasuha ini menangis. Maka kemudian Sayyidina Umar katakan, "Hei pemuda, kenapa kamu menangis? Ada apa?" "Dosaku, wahai Umar. Dosaku, wahai Sayyidina Umar, dosa." "Apa dosamu? Kok kamu sampai nangis kayak begini?" Maka kemudian saya takut mengatakan, "Tapi izinkanlah, doakanlah saya, wahai Umar. Mungkin sebab engkau ada solusi bagaimana agar dosaku ini bisa diampuni oleh Allah." "Apa dosamu?" kata Sayyidina Umar. Maka itu si Nasuha katakan, "Saya begini dan begini." Dia cerita. Berdiri Sayyidina Umar. Lalu dia hunuskan pedangnya, seret pedangnya. "Nyah, kamu di hadapanku. Pergi kamu di hadapanku. Kalau tidak mau kepalamu saya pisahkan dengan badanmu." Masya Allah. Orang berzina dan orang hidup saja bagaimana dosanya. Bencinya orang, apalagi ini orang mayit yang disinahi. Wajar Sayyidina Umar itu marah. "Pergi kamu di hadapanku. Sebelum kepalamu ini saya tebas," kata Umar. Lari si Nasuha. Tapi Nasuha ini, bayangkan. Si Nasuha ini kan dia bersalah. Dia mau bertobat. Tetapi tobatnya ditolak. Kalau dia tidak betul sungguh-sungguh, si Nasuha ini, kan kalau model-model kita kan putus asa. Dia pasti akan, ya sudah, saya kan mau bertobat tapi tidak terima, wes. Tapi tidak. Si Nasuha dalam keadaan menangis, dia lari lagi. Lari kemana? Dia lari ke Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala. Begitupun di hadapan Sayyidina Abu Bakar, dia katakan, "Wahai sahabat yang mulia, sahabat Rasulullah SAW yang mulia, Abu Bakar, sahabat utama di antara seluruh sahabat-sahabat Nabi yang paling mulia adalah Abu Bakar. Yang apabila seluruh pahala sahabat Nabi, pahala dari Sayyidina Umar sampai manusia sampai hari kiamat, kalau ditimbang pahalanya, lalu ditimbang dengan pahala Sayyidina Abu Bakar, ditaruh pahala seluruh manusia di dunia ini dari zamannya Umar sampai hari kiamat, taruh di satu timbangan, kemudian ditaruh pahalanya Sayyidina Abu Bakar, maka pahalanya Sayyidina Abu Bakar lebih besar, lebih berat dari pahala seluruh manusia. Bayangkan itu mulianya daripada Sayyidina Abu Bakar. Lalu Sayyidina Nasuha begitu pun. "Kenapa kau menangis?" kata Sayyidina Abu Bakar. "Ada apa?"
Maka dicerita, Nasuha bercerita begini. Saya dulu jadi tukang gali kubur 7 tahun. Saya jadi tukang gali kubur. Tetapi ketika si perempuan kemarin meninggal, maka saya lakukan seperti ini. Berdiri Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ini sahabat yang paling lembut loh. Banyak menangis, jarang marah. Tapi ketika dengar cerita itu berdiri Sayyidina Abu Bakar. Lalu katakan, pergi di hadapanku. Sebelum saya bunuh kamu di sini. Pergi, nyah kamu di hadapanku. Sebelum saya bunuh kamu, kata Sayyidina Abu Bakar. Maka Sayyidina Suhaib pun tidak putus asa. Dia lari pergi dari Sayyidina Abu Bakar. Kemudian dia datangi siapa? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia datang kepada Sayyidina Baginda Nabi Muhammad SAW. Dia nangis di depan pintu Baginda Nabi SAW. Lalu seorang sahabat kata, ya Rasulullah, ada orang menangis di depan. Ada orang menangis. Maka kemudian Baginda Nabi SAW merintahkan si Nasuha ini masuk menghadap Baginda Nabi SAW. Dan tangisan daripada si Nasuha ini membuat sedih seluruh sahabat-sahabat yang waktu itu lagi sowan di hadapan Nabi SAW. Lalu Rasulullah SAW tanya, hai pemuda, kenapa kau menangis begitu sedih? Sehingga semua orang ikut sedih dengan tangisanmu, ada apa? Maka kemudian Nasuha ini mengatakan, ya Rasulullah, saya malu untuk bercerita. Maka Nabi mengatakan, kenapa engkau malu? Apa yang harus kau malu? Membuat kau malu? Maka si Nasuha mengatakan, dosaku ya Rasulullah. Aku malu cerita dosaku. Karena besarnya dosaku ya Rasulullah. Itu kata si Nasuha. Lalu baginda Nabi SAW tanya, apakah dosamu lebih besar daripada bumi ini? Dunia ini? Besar ya Rasulullah. Lebih besar dosaku daripada dunia. Apakah dosamu lebih besar daripada langit? Besar ya Rasulullah. Dosaku lebih besar daripada langit. Apakah dosamu lebih besar daripada arasnya Allah? Lebih besar ya Rasulullah. Lebih besar dosaku daripada arasnya Allah SWT. Apakah dosamu lebih besar daripada ampunan rahmatnya Allah? Itu sabda Nabi. Maka Nasuha mengatakan, lebih besar rahmat ampunan Allah ya Rasulullah. Kalau begitu cerita kata Nabi, Allah akan mengampuni hamba-hambanya. Rahmat Allah, ampunan Allah lebih besar daripada dosamu. Cerita, kau telah berbuat apa? Maka Nasuha bercerita, ya Rasulullah, aku ini jadi tukang gali kubur 7 tahun lamanya. Kemudian kemarin, tadi, meninggallah seorang wanita. Ini wanita begini-begini, cerita si Nasuha. Lalu saya berbuat ini, berdiri baginda Nabi SAW. Berdiri Rasulullah SAW. Lalu apa sabda Nabi SAW? Hei pemuda, nyah kamu di hadapanku. Sebelum saya marah dan mencincang kamu di sini, kata Nabi. Bayangkan saja. Pergi kamu. Nggak ada tobat bagimu, pergi. Coba. Kalau kita lihat wajar memang marah. Karena perbuatannya ini loh. Wanita suci, wanita nggak pernah melakukan apa-apa lalu sudah meninggal di zina ini loh. Satu kampung siapapun akan marah. Sampai Nabi coba. Marah Nabi. Pergi kamu. Kemudian si Nasuha ini pergi. Dibayangkan coba. Rasulullah yang mengusirnya nggak putus asa si Nasuha. Rasulullah tidak terima taubatnya, tidak putus asa. Lari si Nasuha. Dia lari ke sebuah bukit. Lari. Lalu dia datang di sebuah bukit, dia naik ke sebuah bukit. Lalu di sana dia sholat. Dia sholat taubat. Dia sholat taubat kepada Allah SWT. Setelah dia bertaubat, sholat. Kemudian dia sujud, dalam sujudnya dia menangis kepada Allah. Dalam sujudnya dia menangis kepada Allah. Terus dia menangis. Sampai tanah di tempat dia sujud itu habis basah dengan air matanya. Kemudian dia berdoa. Apa doanya si Nasuha? Apa doa si Nasuha? Ya Allah, aku datang kepada sahabat baginda Nabi Muhammad SAW. Pada Sayyidina Umar. Aku datang kepada Sayyidina Abu Bakar. Bahkan aku datang kepada kekasih engkau ya Allah. Baginda Nabi SAW. Untuk minta taubat. Minta solusi. Minta doakan kepada engkau ya Allah. Karena aku ini berlumuran dosa. Karena aku banyak dosa. Aku malu mengangkat tangan ke hadapan engkau ya Allah. Makanya aku minta sahabat Rasulullah. Aku minta kekasih engkau ya Allah. Yang diterima doanya. Diterima daripada permintaan kepada engkau ya Allah. Agar bisa diampuni dosaku. Tapi mereka mengusirku ya Allah. Mereka tidak terima aku ya Allah. Sekarang aku langsung kepadamu ya Allah. Aku langsung mengangkat tangan ya Allah. Aku hilangkan rasa maluku ya Allah. Terimalah taubatku ya Allah. Kalau engkau tidak terima taubatku ya Allah, maka saat ini pun datangkan api neraka, bakar aku di tempat ini ya Allah. Agar aku tidak mati sebelum taubatku engkau ampuni ya Allah. Kau terima ya Allah. Jangan kau matikan aku sebelum engkau ampuni dosaku ya Allah. Jangan kau matikan aku sebelum engkau terima taubatku ya Allah. Kirim api neraka dan bakar diriku sini ya Allah. Agar aku tidak dibakar nanti di akhiratmu. Ini doanya daripada Nasuha. Nangis. Lalu datang Jibril kepada Rasulullah SAW. Apa kata Jibril? Ya Rasulullah. Ya Muhammad.
salam Allah untukmu. Kemudian Allah bertanya kepada engkau ya Muhammad. Pada Allah itu lebih tahu, tapi untuk menunjukkan sesuatu yang besar. Allah bertanya kepada Muhammad, siapakah yang menciptakan daripada alam ini? Siapakah yang menciptakan makhluk? Apa jawab Nabi? Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang memberikan rezeki seluruh makhluknya? Allah, jawab Nabi. Siapakah yang mengampuni dosa hamba-hambanya yang ketika hambanya ini melakukan dosa? Kata Jibril, Allah wahai Jibril. Lalu, kenapa engkau mengusir orang yang betul-betul bertobat kepada Allah? Wahai Muhammad, ketahuilah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah mengampuni dosa pemuda itu. Masya Allah. Kemudian Rasulullah SAW perintahkan seorang sahabat itu mencari si Nasuha. Dicari Nasuha. Kemana dia? Lalu kemudian ditemui di sebuah bukit yang sedang menangis. Dan henti-hentinya menangis. Terus dia menangis si Nasuha ini. Lalu kemudian dikatakan, wahai pemuda, engkau disuruh menghadap oleh baginda Nabi SAW. Maka kemudian dia menghadap, dia turun. Lalu Nabi waktu itu sedang atau dalam keadaan sedang sholat. Maka ketika Nasuha datang, beliau ikut sholat di belakang baginda Nabi SAW. Maka ketika itu, rakaat pertama, Nabi membaca firman Allah Subhanahu Wa Taala ketika bacaan Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ketika Nabi mengatakan atau membaca Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, lalu Nasuha di belakang dia berteriak mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mati. Bayangkan, Masya Allah, diampuni dosanya, lalu diterima taubatnya, mati dalam keadaan salat, belum sempat melakukan dosa lagi. Ini orang yang diterima taubat oleh Allah. Maka itulah kita disuruh untuk taubat itu dengan taubat nasuha. Maknanya taubat sungguh-sungguh seperti kisah ini. Jangan, Masya Allah, kalau kita sekarang kadang mau taubat, mau berubah, ada masalah bisa sedikit, atau ada orang mengatakan aroh, munti aja, bila lo engkang, lemas kita. Ada ini, Masya Allah, coba lihat si Nasuha. Baginda Nabi sendiri yang mengusirnya, tapi tidak putus asa. Terus sungguh-sungguh untuk bertaubat pada Allah SWT. InsyaAllah.